Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Terdakwa Teddy Minahasa menghadapi vonis hakim pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MJN Glory Nata dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selamat pagi, Glory. Apakah sidang sudah dimulai? Pagi Jason dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang pembacaan putusan atau sidang vonis terhadap kasus peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh mantan Kapolda Sumatera Barat yaitu Irjen Pol Teddy Minahasa, yang mana tadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat sidang putusan ini sudah dimulai dan terpantau sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia bagian Barat terdakwa Teddy Minahasa sudah memasuki ruang sidang Jono, dan hari ini Hakim Ketua John Sarman Saragi akan membacakan vonis terhadap terdakwa Teddy Minahasa sebanyak 200 halaman. Yang mana sebelumnya dari pihak jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Teddy Minahasa hukuman pidana mati karena sudah secara sah dan terbukti melakukan pengedaran narkotika jenis sabu, yaitu dalam hal ini adalah menjual beli sabu, dan tentu saja beratnya adalah lebih dari 5 gram dan disangkakan melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Dari kasus pengedaran narkotika jenis sabu ini, Teddy Minahasa juga melibatkan sejumlah orang lainnya, diantaranya ada 10, total ada 11 dengan Teddy Minahasa yang menjadi terdakwa dalam kasus ini, tentu saja dengan tuntutan yang beragam. Kemudian dalam persidangan sebelumnya JPU juga menuntut agar ke-11 terdakwa ini membayar denda sebesar 2 miliar rupiah atau subsidiar 6 bulan penjara. Tadi sebelum mulai persidangan kami juga sempat mewawancarai kuasa hukum dari Teddy Minahasa yaitu Hotman Paris, yang mana dalam hal ini Hotman Paris optimis bahwa kliennya tersebut tidak akan dijatuhi hukuman mati oleh hakim, karena jika merujuk pada hukum acara, Hotman Paris optimis bahwa kliennya Teddy Minahasa bisa divonis bebas. Karena menurut Hotman Paris ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh penyidik, mulai dari di Bukit Tinggi tidak ada pemeriksaan yang dilakukan oleh para penyidik untuk mengecek hasil sisa-sisa residu pembakaran narkotika. Kemudian juga Hotman Paris menilai bahwa asal-usul dari narkoba yang diedarkan oleh Teddy Minahasa di Jakarta ini tidak ada hubungannya dengan narkoba yang ada di Bukit Tinggi. Dan tentu saja dari pihak Hotman Paris menilai ada beberapa kejanggalan-kejanggalan dan juga banyak ketidakjelasan, yang mana Hotman Paris dalam hal ini juga sempat menyinggung Undang-Undang ITE, yang mana seharusnya menurut Hotman Paris bukti chat ini masuk dalam bukti digital forensik, tidak hanya berupa tangkapan layar atau screenshot dari chat WhatsApp saja. Dan dalam hal ini dari pihak Hotman Paris tentu saja sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi yang ia sebut dengan siapkan lapis kedua. Dalam hal ini jika nantinya hasil vonis ini hakim mengenyampingkan hukum acara yang disebutkan oleh Hotman Paris tadi, yaitu jika Teddy Minahasa pun terbukti sebenarnya melakukan pengedaran narkotika dengan berat di atas 5 gram, jika menurut dari undang-undang sebenarnya hukuman penjara adalah 20 tahun maksimal. Jadi tidak ada dasar bagi hakim untuk memberikan hukuman atau menjatuhi hukuman mati kepada Teddy Minahasa. Hotman Paris juga dalam hal ini optimis bahwa kliennya tersebut bisa melakukan ada 3 tahapan yang menjadi kesempatan bagi Teddy Minahasa, yaitu melakukan kasasi, kemudian banding, dan juga peninjauan kembali. Dan saat ini kami masih menunggu bagaimana hasil dari putusan ataupun vonis yang dijatuhi oleh hakim kepada terdakwa Irjen Pol Teddy Minahasa, yang mana tentu saja sebelumnya Teddy Minahasa ini juga sempat menjalani persidangan replik dan juga duplik, dan beberapa dari pihak JPU juga menyebutkan ada beberapa hal-hal yang memberatkan. Nantinya hal-hal yang memberatkan ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim Ketua dalam menentukan vonis hari ini. Jason. Baik, terima kasih jurnalis MJN Glory Nata atas laporan Anda. Nanti kami akan update kembali informasi terkini dari sana. Selamat bertugas kembali.
Dan pemirsa, kami sampaikan kembali bahwa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sidang dengan agenda yaitu pembacaan vonis oleh majelis hakim terhadap terdakwa Teddy Minahasa diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bahwa terdakwa tidak mengerti asal-usul narkotika yang berada pada saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Bahwa pada tanggal 29 September 2022. Dan pemirsa, untuk informasi, memang hari ini agendanya adalah pembacaan vonis setelah sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Teddy yakni dengan hukuman pidana mati. Adapun untuk sidang hari ini sesuai dengan jadwal dilakukan di pukul 9 waktu Indonesia Barat Selasa 9 Mei 2023. Dan dalam tuntutan JPU sebelumnya ini mendakwa Teddy Minahasa dengan hukuman pidana mati, dan dalam dakwaannya JPU menyatakan bahwa Teddy Minahasa ini terbukti secara sah bersalah dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu, dan Teddy terbukti bekerja sama dengan Dodi Prawiranegara, Syamsul Ma'arif, Linda Pujiastuti atau Anita untuk menawarkan, membeli dan menjadi perantara peredaran narkotika jenis sabu. Jaksa penuntut umum juga meyakini tidak ada hal pembenar dan pemaaf atas perbuatan Teddy. Sementara untuk hal-hal yang memberatkan Teddy Minahasa, yakni JPU menyatakan bahwa statusnya yang sebagai perwira Polri dan juga aksi atau perbuatan Teddy ini meraup keuntungan dari narkotika jenis sabu. Yang juga dianggap memberatkan karena Teddy Minahasa ini diyakini menerima uang sebesar 300 juta rupiah dari Linda Pujiastuti dari hasil penjualan 1 kilogram sabu. Telah dimusnahkan dan bagaimana hasil menghadap ASSDM. Benar, terdakwa menjelaskan pada penyidik bahwa pada tanggal 29 September 2022, saksi Dodi Prawiranegara menghadap terdakwa di rumahnya dan membawa paper bag, namun saksi Dodi Prawiranegara membawa kembali paper bag tersebut. Bahwa berdasarkan penjelasan istri dari saksi Dodi Prawiranegara kepada istri terdakwa, bahwa isi paper bag tersebut adalah uang. Bahwa terdakwa mengandalkan pada saksi Dodi Prawiranegara untuk menjebak saksi Linda Pujiastuti alias Anita karena pernah menipu terdakwa dan memiliki jaringan lapas, dan terdakwa juga mengatakan apabila saksi Linda Pujiastuti alias Anita dapat dijebak di Sumatera Barat, maka terdakwa memerintahkan saksi Dodi Prawiranegara meminjam barang bukti yang berada di kejaksaan. Bahwa terkait dengan perintah terdakwa untuk tarik dan musnahkan, terdakwa tidak mengetahui narkotika tersebut dan terdakwa hanya patut menduga bahwa tidak ada ralat terkait dengan perintah terdakwa mengganti narkotika dengan tawas. Namun terdakwa mengatakan pada saksi Dodi Prawiranegara membalas chat tersebut dengan kata siap nggak berani jenderal dengan emoji ketawa. Bahwa acara pemusnahan barang bukti narkotika tanggal 15 Juni 2022. Bahwa terdakwa menghadiri acara pemusnahan barang bukti narkotika bersama dengan beberapa pejabat utama Polda Sumatera Barat, antara lain para biro logistik, kepala biro operasi, kabid propam, para pengawal ajudan, dan pada saat terdakwa menunggu terdakwa bersama dengan Forkopimda Provinsi antara lain Kakanwil, Kemenkumham, BPPOM, serta Wali Kota, KPN, dan lain-lain. Bahwa terdakwa sempat transit di ruang Kapolres dan pada saat itu terdakwa bersama pejabat utama membuat testimoni Hari Bakti Kesehatan Bayangkara. Bahwa tidak ada laporan dari saksi Dodi Prawiranegara kepada terdakwa terkait penukaran narkotika dengan tawas. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya chat tanggal 24 di mana terdakwa mengatakan pada saksi Dodi Prawiranegara untuk merespon saksi Linda Pujiastuti alias Anita karena terdapat chat yang dipotong oleh penyidik dan hanya berdasarkan screenshot. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya chat tanggal 27 Juni 2022 di mana terdakwa mengatakan pada saksi Dodi Prawiranegara untuk menghubungi saksi Linda Pujiastuti alias Anita, dan terdakwa juga mengatakan pokoknya biar mereka yang ambil, syukur-syukur cash, karena terdapat chat yang dipotong oleh penyidik dan hanya berdasarkan screenshot, tetapi terdakwa mengingat kata-kata syukur cash. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya percakapan chat tanggal 28 Juni
2022 di mana saksi Dodi Prawira Negara melaporkan pada terdakwa mengatakan bahwa izin jenderal untuk Anita minta dana dulu untuk operasional dia, dan pihak ketiga kami tetap tidak mau, dan kebetulan sedang banyak kegiatan serta posisi kami juga sudah bergeser dari Bukit Tinggi karena kami nggak tahu siapa pihak ketiga itu siapa dan apakah ada jebakan dan lain-lain. Kalaupun dibawa pihak ketiga dan tertangkap, apakah menjamin pihak ketiga tersebut nggak bunyi barang dari Anita dan seterusnya? Makanya kami sampaikan ke Anita, silahkan bawa barang itu, dan teknis Anita langsung berhubungan dengan jenderal. Untuk masalah beberapa harganya kami juga sudah sampaikan agar segera dibawa barang ini. Tetapi Anita muter-muter terus jenderal. Kami juga bilang kalau mau bertemu dulu dengan antara Anita, kami dan pihak ketiga, jadi jelas kita berhadapan dengan siapa jenderal. Kemudian terdakwa membalas percakapan tersebut, jangan mau ada orang lain mas, antara mas dan dia saja dan jangan keluar. Kemudian saksi Dodi Prawira Negara membalas, siap jenderal. Anita mengatakan bahwa barang itu akan diserahkan ke pihak ketiga itu yang kami tidak tahu siapa pihak ketiga itu jenderal. Kemudian terdakwa malah jangan ketemu pihak lain selain Anita. Dan kemudian dibalas oleh saksi Dodi Prawira Negara bahwa kami juga demikian jenderal, cuma si Anita ini bilang berkali-kali akan utus tim untuk ambil barang dan juga minta uang operasional dengan 50 juta jenderal. Lalu terdakwa membalas, jangan mas, aturannya mereka yang memberi jaminan pada kita. Selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara membalas, saya sudah sampaikan berkali-kali jenderal, kasih DP ke kita dulu, lama-lama jadi jebakan oleh Anitra jenderal, namanya cepu, tidak ada yang abadi jenderal. Saya nilai Anita itu main-main kanan kiri. Saya nilai Anita itu main kanan kiri, makanya kami sangat berhati-hati sekali jenderal, nyawa di ujung tanduk jenderal. Lalu terdakwa membalas, oke mas, kalau pengkhianat saya jamin tidak, dia cuma cari cuan kiri kanan. Bahwa terdakwa tidak meyakini percakapan tanggal 28 Juni 2022 karena chat handphone rawan dimodifikasi dan terdakwa telah mencabut semua BAP-nya, serta seingat terdakwa bahwa saksi Linda Pujiastuti alias Anita harus masuk ke wilayah Sumatera Barat atau barter, bukan menyerahkan barang. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 saat acara Sumatera Bike Week tidak ada laporan dari saksi Dodi Prawira Negara pada terdakwa terkait penyisian barang bukti narkotika jenis sabu, dan terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Dodi Prawira Negara untuk menyisihkan barang bukti narkotika jenis sabu. Bahwa terdakwa tidak meyakini adanya percakapan WhatsApp pada tanggal 9 Juli 2022 pada pukul 20.14 WIB antara terdakwa dengan saksi Dodi Prawira Negara. Namun terdakwa menjelaskan bahwa konsepnya saksi Linda Pujiastuti alias Anita datang ke Sumatera Barat membawa uang cash untuk transaksi. Namun itu jika diperbolehkan meminjam barang bukti dari kejaksaan. Bahwa terdakwa tidak ingat terkait dengan adanya percakapan chat tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 15.24 WIB di mana saksi Dodi Prawira Negara mengatakan pada terdakwa bahwa izin jenderal paket sembako, rencana paket sembako kami mau jalankan via darat minggu depan, petunjuk jenderal. Kemudian terdakwa membalas percakapan tersebut, monggo mas. Kemudian saksi Dodi Prawira Negara membalas, sebelum berangkat saya dan Syukur akan menghadap jenderal. Kemudian terdakwa membalas oke. Bahwa terdakwa hanya ingat terkait dengan Syukur. Namun faktanya saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Syukur tidak pernah menghadap terdakwa. Bahwa terdakwa ingat terkait dengan adanya percakapan chat tanggal 6 Agustus 2022 di mana saksi Dodi Prawira Negara mengatakan pada terdakwa bahwa izin jenderal si A tidak mau terima di rumahnya. Katanya dia WA jenderal namun tidak dibalas. Mohon petunjuk jenderal. Kemudian terdakwa membalas percakapan tersebut, enggak ada mas, enggak ada WA saya. Bahwa terdakwa tidak meyakini terkait dengan adanya percakapan chat tanggal 7 Agustus 2022 di mana terdakwa mengatakan kalau Anita sudah WA saya dan nggak dibalas itu sudah kejanggalan mas. Kejanggalan kedua dia nggak mau di rumahnya. Kemudian saksi Dodi Prawira Negara membalas, siap jenderal, izin jenderal yang bersangkutan mau ritual untuk melaksanakan ini dan Anita butuh dana 15 juta rupiah untuk ritual jenderal. Kemudian terdakwa jawab percakapan tersebut, jangan pernah kasih duit mas.
Kemudian dijawab oleh saksi Dodi Prawira Negara, siap jenderal. Kemudian dibalas oleh terdakwa, gini aja mas, ada uang, ada barang, jangan mau dibayar belakangan. Lalu dijawab saksi Dodi Prawira Negara, berarti nggak ada, berarti nggak jadi dibawa ke Jakarta jenderal, karena pihak sana juga nggak jelas jenderal. Permintaan bayar 1 minggu setelah barang diterima karena si A ini nggak mau ada uang, ada barang, dan bayar di depan. Kemudian terdakwa menjawab, jangan mas, resiko dia nggak modal setelah pegang barang baru. Setelah pegang barang baru ditawarkan keliling. Lalu saksi Dodi Prawira Negara membalas, si A bukan bos tapi cepu jenderal, nggak ada modal yang bersangkutan. Kemudian terdakwa menjawab, iya cari kelebihan doang. Bahwa terdakwa tidak meyakini adanya percakapan chat tanggal 7 Agustus 2020 karena belum pernah dilakukan sinkronisasi dengan handphone terdakwa. Bukan berasal dari hasil digital forensik. Namun terdakwa pernah mengatakan pada saksi Dodi Prawira Negara bahwa jangan pernah memberi uang pada saksi Linda Pujiastuti alias Anita karena pasti akan menipu lagi. Bahwa pada tanggal 19 September 2022 saksi Dodi Prawira Negara tidak pernah memberitahu kepada terdakwa bahwa akan membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.27 WIB terdapat percakapan bahwa saksi Dodi Prawira Negara mengatakan bahwa izin jenderal, besok subuh kami jalan darat menuju Jakarta. Lalu terdakwa menjawab, hati-hati di jalan mas, salam hormat pada Pak AS. Karena pada tanggal 19 September 2022 saksi Dodi Prawira Negara bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Dodi Prawira Negara untuk lobby terkait karir. Bahwa terdakwa tidak meyakini ada percakapan pada chat WhatsApp antara terdakwa dengan saksi Dodi Prawira Negara terkait dengan penyerahan barang pada saksi Linda Pujiastuti alias Anita karena belum pernah dilakukan sinkronisasi dengan handphone terdakwa dan bukan berasal dari hasil digital forensik. Bahwa tidak ada saksi Dodi Prawira Negara ke rumah terdakwa mengantarkan uang pada tanggal 29 September 2022. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2022 terdakwa pernah bertemu dengan saksi Dodi Prawira Negara di Bali. Bahwa pada saat di Bali saksi Dodi Prawira Negara tidak ada melaporkan pada terdakwa terkait harga barang 720 juta. Bahwa tidak ada surat perintah dalam penjebakan terhadap saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Bahwa di budaya Polri terkait surat perintah hanya ditulis tanggal terbitnya namun tidak ada batas waktunya. Bahwa terkait pinjam barang bukti memang belum pernah dilakukan tetapi hal tersebut tidak ada yang mengatur atau melarang hal tersebut. Bahwa secara teknis terdakwa tidak mengetahui terkait proses pemusnahan barang bukti. Karena pada saat pemusnahan barang bukti terdakwa sebagai public figure yang memusnahkan secara simbolis. Bahwa secara urutan acara, yaitu pada saat terdakwa datang transit di ruang Kapolres Bukit Tinggi, kemudian ada pembukaan dan sambutan Wali Kota Bukit Tinggi, setelah itu dilanjutkan sambutan Kapolda Sumbar atau terdakwa, lalu dilanjutkan dengan acara pemusnahannya. Sebelum secara simbolis terdakwa melakukan pemusnahan terlebih dahulu ditunjukkan ke para tersangka. Kemudian dilakukan pemusnahan dengan cara terdakwa mengambil secara random. Lalu terdakwa melakukan tes, kemudian narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam drum berisi deterjen. Pada saat saksi Dodi Prawira Negara datang ke rumah terdakwa, di rumah tersebut ada ajudan, penjaga rumah 2 orang, asisten rumah tangga 2 orang, sementara istri terdakwa sedang makan malam dengan anak terdakwa. Pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Dodi Prawira Negara di rumahnya, terdakwa menggunakan pakaian warna hijau dan celana abu-abu. Bahwa terdakwa melihat saksi Dodi Prawira Negara membawa paper bag dan pada saat itu diletakkan di ruang tamu rumah terdakwa, namun terdakwa tidak mengetahui isi paper bag tersebut. Bahwa berdasarkan percakapan istri terdakwa dengan istri saksi Dodi Prawira Negara mengatakan bahwa isi paper bag tersebut adalah uang. Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Dodi Prawira Negara pada saat saksi Dodi Prawira Negara menjadi Kapolres Bukit Tinggi termasuk dengan istrinya. Bahwa almarhum Sugiri merupakan ayah angkat terdakwa.
bahwa terdakwa pernah menghubungi istri saksi Dodi Prawiranegara karena istri saksi Dodi Prawiranegara meminta bantuan kepada terdakwa, bukan terdakwa ingin melepaskan diri. Bahwa tidak ada hubungan terdakwa dengan saksi Dodi Prawiranegara di luar kepolisian. Bahwa tidak ada hubungan bisnis sembako antara terdakwa dengan saksi Dodi Prawiranegara. Bahwa tidak ada hubungan bisnis antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita, namun saksi Linda Pujiastuti alias Anita pernah menawarkan kris terdakwa ke Raja Brunei. Bahwa terdakwa tidak ada hubungan bisnis yang ada satuan galon dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita, namun hal tersebut terkait dengan penjebakan yang akan terdakwa lakukan pada saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Bahwa terdakwa tidak ingat adanya percakapan chat WhatsApp tanggal 22 Mei 2022 yang pada pokoknya terdakwa mengatakan pada saksi Dodi Prawiranegara dengan kalimat, "Mas, usahakan goal betul ya. Yang kita bahas tadi, tentunya yang utama aman atau dilepas secara bertahap. Hehehe." Nomor handphone 0812 18 855601 bukan milik terdakwa. Terdakwa memiliki dua nomor handphone yaitu 0812 11 76666 dan 0811 822 822. Tujuan terdakwa memerintahkan saksi Dodi Prawiranegara untuk menarik narkotika dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita adalah langkah preventif dari terdakwa selaku Kapolda. Alasan terdakwa tidak menangkap saksi Linda Pujiastuti alias Anita, melainkan terdakwa malah menyuruh saksi Dodi Prawiranegara menarik narkotika tersebut karena narkotika yang diperjualbelikan tidak pernah dilaporkan kepada terdakwa dan itu bukan merupakan wilayah hukum Polda Sumbar. Alasan terdakwa menghapus pesan dalam percakapan antara terdakwa dengan Dodi, saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita karena kebiasaan terdakwa dan sifatnya personel. Bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Kejari Agam terkait dengan peminjaman barang bukti, melainkan saksi Dodi Prawiranegara yang berkomunikasi dengan Kejari Agam. Alasan terdakwa baru berkeinginan untuk menjebak saksi Linda Pujiastuti alias Anita pada tahun 2022. Sementara terdakwa merasa dibohongi di tahun 2019. Karena pada tahun 2019 terdakwa masih sebagai staf ahli yang tidak punya perangkat atau anak buah yang permanen. Kemudian pada tahun 2021 terdakwa diangkat sebagai Kapolda Sumbar. Lalu selang beberapa bulan saksi Dodi Prawiranegara sebagai Kapolres Bukit Tinggi melakukan pengungkapan narkotika. Kemudian saksi Linda Pujiastuti alias Anita yang pertama kali menghubungi terdakwa. Pada saat itulah terdakwa berpikir bahwa saksi Linda Pujiastuti alias Anita ingin membohongi terdakwa lagi dan terdakwa telah menyampaikan pada saksi Dodi Prawiranegara untuk tidak memberikan uang pada saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Bahwa saksi Linda Pujiastuti alias Anita bukan merupakan istri siri terdakwa. Bahwa saksi Linda Pujiastuti alias Anita pernah menawarkan informasi adanya penyelundupan narkotika dari Vietnam. Bahwa pada saat saksi Dodi Prawiranegara pergi dari rumah terdakwa, terdakwa ikut bersama mobil saksi Dodi Prawiranegara dan terdakwa turun di Alfamart dekat rumah terdakwa. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 saat di Bandara Ngurah Rai Bali, saksi Dodi Prawiranegara tidak pernah mengatakan terkait harga penjualan narkotika sebanyak 2 kg dengan harga 360 juta per kilonya. Bahwa sebelum press release terdakwa pernah menginap di Hotel Santika lantai 8. Bahwa terdakwa mempunyai ajudan bernama Arif. Bahwa pada saat terdakwa menginap di Hotel Santika, saksi Dodi Prawiranegara menghadap terdakwa di kamar dan pada saat itu saksi Dodi Prawiranegara menyerahkan gelang gaharu pada terdakwa serta pada saat itu saksi Dodi Prawiranegara belum mengenal saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Bahwa terdakwa sebagai anggota kepolisian menjelaskan yang dimaksud dengan undercover buy yaitu pembelian secara terselubung terhadap narkotika di mana uang berasal dari negara untuk memancing calon penjual. Bahwa yang digunakan dalam undercover buy adalah uang atau barang. Bahwa terdakwa tidak ada melaksanakan kegiatan undercover buy. Bahwa kegiatan undercover buy wajib diterbitkan surat perintah dari atasan dan harus ada laporan. Bahwa handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Linda
saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita, yaitu handphone merek Huawei RS40 Force Design, dan foto profil pada aplikasi WhatsApp terdakwanya, yaitu foto terdakwa menghormat kepada Pak Jokowi. Bahwa handphone merek Huawei RS40 menggunakan nomor 0812117666. Bahwa terdakwa tidak menggunakan jaringan lain untuk handphone merek Huawei RS40. Bahwa sebelum terdakwa menghadap Kapolri, terdakwa telah mengganti handphonenya, yaitu handphone merek Huawei RS50. Namun pada saat itu terdakwa menyerahkan handphone merek Huawei RS40 kepada penyidik karena handphone yang baru datanya hanya berupa kontak. Bahwa terdakwa tidak pernah menerima transfer atau uang cash dari hasil penjualan narkotika. Bahwa sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022, terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita serta saksi Syamsul Ma'arif terkait penjualan narkotika. Namun terdakwa terakhir berkomunikasi dengan saksi Dodi Prawira Negara pada tanggal 29 September 2022 pada saat saksi Dodi Prawira Negara ke rumah terdakwa. Bahwa tidak pernah ada laporan dari saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita serta saksi Syamsul Ma'arif terkait laporan bahwa terdapat penjualan narkotika sebanyak 2 kg dan sudah diterima uang 200 juta rupiah. Bahwa tidak ada bukti chat dalam digital forensik terkait chat perintah terdakwa mengganti sebagian barang bukti dengan tawas. Bahwa selama terdakwa diperiksa pada tahap penyidikan, terdakwa tidak pernah ditunjukkan isi chat berdasarkan hasil digital forensik, namun hanya ditunjukkan tangkapan layar atau screenshot. Bahwa terdakwa pernah melakukan protes kepada penyidik terkait isi chat ganti sabu dengan tawas, di mana pada saat itu tidak ada emoji. Kemudian setelah terdakwa protes, kemudian emoji tersebut muncul dan juga terdapat kata tarik semua barang sampai saat ini tidak pernah muncul. Bahwa terdakwa sudah meragukan semua isi chat yang ada dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan berita acara konfrontasi bahwa penjualan narkotika untuk yang kedua kalinya menurut keterangan saksi Dodi Prawira Negara merupakan inisiatif dari saksi Syamsul Ma'arif. Namun menurut saksi Syamsul Ma'arif merupakan inisiatif dari saksi Dodi Prawira Negara. Bahwa terdakwa menunjukkan CCTV ruang kerja Kapolda dan terdakwa menjelaskan tidak pernah saksi Dodi Prawira Negara mengatakan pada terdakwa bahwa harga dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita yaitu 400. Bahwa terdakwa dilakukan tes urin dan darah tanggal 13 Oktober 2022, sementara untuk rambut tanggal 14 Oktober 2022. Dan hasilnya dikirim kepada penyidik tanggal 27 Oktober 2022, namun pada tanggal 14 Oktober 2022 telah dilakukan rilis yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan positif. Kemudian terdakwa protes kepada Kapolri dan lalu terdapat adanya ralat yang menyatakan terdakwa negatif. Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui adanya chat dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita terkait dengan laporan bahwa invoice kedua sudah cair karena banyaknya chat yang masuk di handphone terdakwa. Namun setelah adanya perkara ini, terdakwa baru mengetahui adanya chat dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita yang mengatakan, Pak Teddy, invoice kedua wis cair 200. Bahwa tidak ada uji lab perbandingan antara narkotika yang disita dari Polda Metro Jaya dengan narkotika yang berada di Bukit Tinggi. Setelah terdakwa membedah berkas perkara, terdapat hasil lab dari BP POM terkait hasil lab narkotika yang berasal dari Bukit Tinggi dijelaskan secara lengkap prekursor yang ada di dalam sabu, sedangkan uji lab yang di Jakarta hanya menjelaskan positif sehingga ada perbedaan standar. Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengaturan harga narkotika dan mengatur pertemuan saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita serta saksi Syamsul Ma'arif. Bahwa terdapat penyidik Polda Metro Jaya meminta sampel barang bukti narkotika dan dari Bukit Tinggi dan meminta hasil dari BP POM, seharusnya dilakukan uji perbandingan atas barang bukti narkotika tersebut. Bahwa terdakwa mengetahui terdapat pembicaraan antara saksi Dodi Prawira Negara dengan saksi Syamsul Ma'arif terkait dengan perintah terdakwa untuk tarik semua barang, batalkan dan musnahkan dari salinan berkas perkara. Dalam percakapan tersebut terdapat narasi
untuk buang narkotika di kloset atau membuang narkotika di jalan tol. Bahwa terdakwa juga mengetahui terdapat pembicaraan antara saksi Dodi Prawira Negara dengan saksi Syamsul Ma'arif terkait dengan pengurusan karir dan pangkat saksi Dodi Prawira Negara dari hasil penjualan narkotika dari salinan berkas perkara. Bahwa terdapat beberapa narasi terkait untuk membujuk saksi Linda Pujiastuti alias Anita karena penjebakan akan dilakukan dalam wilayah hukum terdakwa. Dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita harus membawa uang cash. Alasan terdakwa harus menjebak saksi Linda Pujiastuti alias Anita karena saksi Linda Pujiastuti alias Anita telah membohongi terdakwa dengan adanya informasi terkait penyelundupan narkotika dan ingin membuktikan saksi Linda Pujiastuti alias Anita mempunyai jaringan. Maksud terdakwa memperkenalkan saksi Dodi Prawira Negara dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita untuk memperjuangkan saksi Dodi Prawira Negara. Bahwa saksi Dodi Prawira Negara pernah melaporkan pada terdakwa bahwa saksi Dodi Prawira Negara telah melakukan profiling terhadap saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Jika memang terdakwa ingin menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita, maka terdakwa tidak perlu menyuruh saksi Dodi Prawira Negara maupun saksi Syamsul Ma'arif. Bahwa percakapan antara terdakwa dengan Linda Pujiastuti alias Anita tidak pernah dikirim kepada Dodi Prawira Negara. Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa melakukan kesepakatan harga tersebut, namun terdakwa mengetahui berdasarkan berkas perkara bahwa yang melakukan kesepakatan harga adalah Linda Pujiastuti alias Anita dengan Syamsul Ma'arif yang disetujui oleh saksi Dodi Prawira Negara. Bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui narkotika tersebut dan terdakwa tidak pernah mengatur transaksi. Bahwa terdakwa tidak pernah ikut membagi-bagi uang hasil penjualan narkotika dan nama terdakwa hanya dikait-kaitkan. Bahwa terdakwa tidak pernah merasa bersalah. Bahwa terdakwa menyesal mengenalkan Dodi Prawira Negara dengan Linda Pujiastuti alias Anita. Dilanjutkan. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut. A. 1 buah tas belanja warna merah, di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram bruto. 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram bruto. 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 101 gram bruto. B. 1 buah kardus warna coklat yang berisikan 1 plastik putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 984 gram. 1 plastik putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 995 gram. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bruto 943 gram. C. 1 buah handphone merek Huawei 40 RS warna hitam tanpa SIM card dengan IMEI 86 239 304 498 10894 dan 86 239 304 98 564 75. D. 1 unit black decoder HIK Vision DS 7716 NI K4 garing 16P serial nomor D92730199. E. 1 lembar printout berisikan potongan video liputan TV One menit
4.56 berisikan press release yang dihadiri oleh Forkompimda, yaitu Kajari, Kapolres, Dandim, Wali Kota, yang dimuat oleh akun YouTube TV1 News yang diupload tanggal 21 Oktober 2022 dengan judul Jenderal Polisi Mengendali Sabu Telusur TV1. Pemirsa, seperti yang kita saksikan tadi bahwa proses persidangan dengan agenda pembacaan vonis dari Majelis Hakim terhadap terdakwa Teddy Minahasa masih berlangsung dan sidang ini sendiri sudah dimulai sejak pukul 9 pagi tadi. Kita akan menantikan kira-kira apakah nanti vonis dari Majelis Hakim ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa Teddy Minahasa ini dengan pidana hukuman mati. Adapun jaksa penuntut umum ini meyakini bahwa terdakwa Teddy Minahasa secara sah ini bersalah terkait dengan peredaran narkotika jenis sabu yang mana melibatkan sejumlah terdakwa lainnya mulai dari Dodi Prawiranegara hingga Linda Pujiastuti. Adapun pemirsa, dalam rangkaian proses persidangan yang selama ini bergulir, ini banyak sekali poin-poin atau highlight yang terjadi, mulai diantaranya di mana Linda Pujiastuti atau Anita ini sempat mengaku bahwa dirinya adalah istri dari Teddy Minahasa. Selain itu juga dari pihak Dodi Prawiranegara sendiri pernah mengaku bahwa dirinya ini sempat hendak menolak perintah dari Teddy Minahasa, namun karena adanya takut atau perasaan dirinya adalah di bawah jabatannya dari Teddy Minahasa, maka perintah untuk menukar sabu dengan tawas akhirnya dilakukan dan Teddy Minahasa ini diyakini oleh jaksa penuntut umum menerima uang sebesar 300 juta rupiah dalam mata uang asing. Kita akan menantikan nantinya apakah vonis ini nanti sesuai dengan jaksa penuntut umum atau tidak. Lalu kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Hotman Paris yang masih berharap bahwa hukumannya tidaklah hukuman mati. Dan pemirsa, demikian Breaking News Metro TV. Kami akan hadirkan update perkembangan sidang dalam program berikutnya. Saya Jason Sambo. Terima kasih dan sampai jumpa.